Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agung Riyadi, Eskom M dan Mkom selaku dosen pengampun mata kuliah dasar Keamanan Komputer. Perkenalkan, nama saya Devi Mawatul Mukarama dari mahasiswa Informatika PJJ Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi literatur dengan topik efisiensi dan produktivitas pengembangan aplikasi web sebagai nilai ekonomis, studi komparatif Prahok, Laravel, dan PHP native. Urgensi keamanan dalam ekosistem digital. Kita masuk ke latar belakang masalah dalam ekosistem digital saat ini. Aplikasi modern tidak bisa hanya mengandalkan fungsionalitas semata. Tuntutan utama kini adalah keamanan yang robust dan efisiensi operasional. Mengapa ini penting? Kita bisa melihat kasus nyata seperti serangan pada situs blood.co.id. Situs ini mengalami serangan redirection URL yang berbahaya, yang tidak hanya merugikan pengguna, tetapi juga menghancurkan reputasi intuisi. Untuk ancaman cyber yang paling sering menghantui pengembangan web meliputi SQL injection, eksploitasi celah database fatal, yang kedua XSS, cross-site cross-scripting, penyiapan skripsi berbahaya dari sisi klien, yang ketiga CSRF, pemalsuan permintaan penggunaan. Semua ini seringkali terjadi akibat lemahnya validasi input pada sistem yang dibangun. Rumus masalah dan research gap. Dari ancaman tersebut muncul sebuah dilema dalam pengembangan, yaitu pertarungan antara fleksibilitas melawan keamanan. Di satu sisi, kita punya PHP natif, ya menawarkan fleksibilitas tinggi, namun risikonya besar karena rentan terhadap human error seperti duplikasi kode dan celah keamanan yang harus ditambah secara manual. Di sisi lain, ada Laravel. Framework ini menawarkan fitur canggih dan keamanan integrasi, namun memiliki kompleksitas konfigurasi tersendiri. Riset GAP atau celah penelitian yang saya temukan adalah masih kurangnya evaluasi mendalam mengenai nilai ekonomi yang dihasilkan dari penggabungan efisiensi, keamanan, dan produktivitas khususnya pada aplikasi skala besar. Inilah fokus analis. Untuk metode penelitian, untuk membedakan masalah ini menggunakan metode study liter dan analisis komparatif kualitatif deskriptif. Untuk menulis 5 jurnal utama dengan alur sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, seleksi klasifikasi data dan literatur. Ketiga, sintesis dan penarikan kesimpulan. Yang keempat, dalam analisis uji penetratif, saya mengacu pada standar NIST Cyber Security Framework dan hasil penguji menggunakan tools SQL MAP untuk melihat ketahanan sistem secara objektif. Analisa keamanan security by default manual projection. Ada Larva, ada PHP native. Nah, untuk Larva sebagai di slide mengapa? Karena Lava menerapkan konsep security by default. Ia mempunyai middleware untuk filter request HTTP otomatis, filter Ecomet ORM yang mencegah SQL injection melalui parameter blending, serta proteksi CSRF dan helper enkripsi bawaan. Verdiknya, Laravel memitigasi resiko secara sistematik. Sebaliknya, PHP native adalah the risk. Keamanan bergantung sepenuhnya pada kedisiplinan coding programmer.
Validasi input manual sering terabaikan, membuatnya sangat rentan terhadap penyisipan kode berbahaya. Untuk efisiensi dan produktivitas pengembangan. Selanjutnya dari sisi produktivitas, Laravel unggul dalam mereduksi repetitas kode dengan fitur seperti scaffolding, breadth, templating, dan struktur MFC model view controller yang jelas, siklus pengembangan menjadi jauh lebih cepat. Bandingkan dengan PHP native, developer sering terjebak dalam repeated coding, validasi manual, dan stub database yang memakan waktu. Risiko terbesar adalah inkonsistensi arsitektur, terutama jika dikerjakan dalam tim. Performa dan stabilitas trade-off abstraksi. Lalu bagaimana dengan performa data yang menunjukkan adanya trade-off? Secara text size, Laravel memiliki lebih besar karena membawa dimensi framework, namun lihat pada load time metricnya. PHP native memang menang di Financial Times karena lebih ringan, cocok untuk sprint atau aplikasi sederhana. Tapi Laravel unggul di DOM Control Loaded dan Initial Load 5.65 ms di 9.60 ms pada Financial Time Native. Ini berarti Laravel lebih siap untuk maraton, yaitu aplikasi kompleks dengan manajemen resource yang struktur. Nilai ekonomi pengembangan perangkat lunak. Inilah inti dari penelitian ini. Nilai ekonomi Laravel menawarkan high values meskipun butuh pembelajaran di awal, waktu pengembangan fiturnya cepat dan resikonya bugnya rendah. Ini menciptakan ROI, Return of Investment, yang baik untuk proyek besar. Sedangkan PHP native menyimpan hidden costs, biaya tersembunyi awalnya mungkin terlihat cepat dan murah, tapi biaya maintenance tinggi dan biaya untuk menambah celah keamanan. Cost of patching-nya di masa depan akan sangat membebani. Untuk simulasi ujian penetrasi SQL injection untuk membuktikan klaim keamanan tadi. Mari simulasi uji pes. Pada gambar ini, the PHP native mengambil input langsung dari hasilnya SQL map injection successful, database bisa dijual. Pada gambar yang kanan, Laravel equipment input diproses melalui user titik dua titik dua where hasilnya SQL map injection file. Ini karena Laravel melakukan parameter binding otomatis sehingga input berbahaya dianggap sebagai teks biasa, bukan perintah database. Untuk kesimpulan sebagai hipotesis penelitian ini terbukti keamanan Laravel efektif mengintegrasi SQL, XAccess, dan CSRF lewat fitur Security by Default. Untuk produktivitas arsitektur MFC dan Equipment mempercepat siklus development secara signifikan. Nilai ekonomi skalabilitas tinggi dan kemudian memberikan ROI yang jauh lebih baik dibandingkan PHP native. Laravel memberikan efisiensi dan nilai ekonomi yang tinggi. Untuk saran dan rekomendasi untuk pengembangan gunakan Laravel untuk proyek skala menengah hingga besar. Namun, ingat jangan hanya andalkan default, tapi implementasikan best practice konfigurasi keamanannya. Untuk selanjutnya perlu dilakukan validasi empiris dengan studi kasus coding langsung. Hanya di Stabilizer dan membandingkan dengan framework lain seperti Cold Painter atau Symfony.
Berikut ini adalah referensi utama yang menjadikan landasan termasuk Journal Journal of Economic Studies tahun 2006 dan referensi lainnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.